Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kelas Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini saya memiliki contoh soal mengenai Tuan Altaf yang mendirikan jasa kantor akuntan publik. Di sini terdapat transaksi-transaksi dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Juli 2020. Dan pada soal ini diminta persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Pada video kali ini saya akan membahas penyelesaian contoh soal persamaan akuntansi. Baik, kita mulai dari tanggal 1. Mulai menjalankan usaha dengan membuka kantor akuntan publik dengan nilai investasi 750 juta rupiah berbentuk kas. Berarti di sini yang perlu diisi adalah kolom harta, tepatnya di kolom kas sebesar 750 juta, dan seperti pembahasan di video sebelumnya, harta sama dengan utang ditambah modal. Di sini berarti kas bertambah 750 juta dan modal Altaf bertambah 750 juta. Baik, selanjutnya di tanggal 2 dibayar sewa kantor satu ruangan yang dipakai sebesar 25 juta rupiah. Berarti Tuan Altaf menggunakan uang perusahaannya untuk membayar sewa kantor. Jadi kasnya berkurang sebesar 25 juta rupiah. Serta modal Altaf pun berkurang sebesar 25 juta rupiah. Lanjut di tanggal 5, membeli perlengkapan kantor 30 juta rupiah secara kredit. Berarti di kolom perlengkapan kantor bertambah sebesar 30 juta. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah membeli perlengkapan kantor secara kredit. Itu artinya menambah di kolom utang sebesar 30 juta rupiah. Oh ya, yang tanggal 2 kita tulis keterangannya beban sewa. Dan untuk tanggal 5 kita tulis membeli perlengkapan. Lanjut di tanggal 7 telah diselesaikan pekerjaan kompilasi laporan keuangan PT Bias Nusatama dengan nilai kontrak 75 juta rupiah namun belum dibayar. Nah, di sini berarti harta, tepatnya kolom piutang, bertambah 75 juta rupiah. Dan modal Altaf bertambah 75 juta rupiah. Kita tulis keterangannya sebagai pendapatan jasa. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah kita garis bawahi namun belum dibayar. Belum dibayar berarti kantor akuntan publik Altaf belum menerima uang tunai. Jadi kita tulis pada kolom piutang. Beda halnya kalau misalnya dibayar dengan tunai, kita tulis pada kolom kas. Lanjut pada tanggal 10 dibeli sebidang tanah yang direncanakan untuk membangun kantor sejumlah 250 juta rupiah. Berarti menambah di kolom tanah 250 juta. Nah, di sini tidak dicantumkan membeli secara kredit, maka kita asumsikan membelinya secara kas. Maka uang kantor akuntan publik Altaf berkurang sebesar 250 juta untuk membeli tanah. Maka harta jumlahnya tetap 250 juta, hanya berbeda kalau sebelumnya di kas, sekarang di kolom tanah. Jumlah harta tetap sama. Tanggal 15 diterima uang tunai atas tagihan tanggal 7 Juli dari PT Bias Nusatama sebesar 75 juta rupiah. Nah, di sini berarti piutang yang tanggal 7 masih belum
berbentuk kas sudah berbentuk kas sebesar 75 juta rupiah. Dan di kolom piutang berarti berkurang 75 juta rupiah. Lanjut, pada tanggal 20 telah diselesaikan pekerjaan jasa penyusunan sistem akuntansi PT Danu Utama dengan nilai kontrak 125 juta rupiah namun belum dibayar. Ini sama halnya dengan contoh tanggal 7 belum dibayar, jadi bertambah di kolom piutang sebesar 125 juta rupiah dan menambah modal Tuan Altaf sebesar 125 juta rupiah. Kita tulis keterangannya pendapatan jasa. Lanjut, pada tanggal 25 dibayar gaji karyawan untuk bulan Juli sebesar 50 juta rupiah. Berarti kasnya berkurang 50 juta untuk membayar gaji karyawan. Kita tulis di kolom keterangan sebagai beban gaji. Pada tanggal 25 dibayar beban listrik, telepon dan sebagainya sebesar 17.500.000 untuk bulan yang bersangkutan. Jadi sama, berkurang 17.500, berkurang di kolom kas dan berkurang di kolom modal Altaf. Berkurang untuk membayar beban listrik dan telepon. Lanjut, pada tanggal 26 dibayar sebagian utang atas pembelian tanggal 5 Juli 2020 kepada PT Sahabat sebesar 15 juta rupiah. Ini berarti kantor akuntan publik Altaf membayar utangnya kepada PT Sahabat yang kita catat di tanggal 5 sebesar 15 juta rupiah. Berarti kasnya berkurang 15 juta rupiah untuk membayar hutang. Dan di kolom hutang pun berkurang 15 juta rupiah. Pada tanggal 27 PT Altaf mengambil uang tunai 45 juta rupiah dari perusahaan untuk kebutuhan keluarganya. Di sini berarti kasnya berkurang 45 juta dan modal kantor akuntan publik Altaf pun berkurang 45 juta. Ditulis keterangannya sebagai prive. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami adalah prive adalah mengambil uang perusahaan, dalam hal ini kantor akuntan publik Altaf, untuk keperluan pribadi pemilik. Lanjut, di tanggal 27 dibayar beban keamanan untuk bulan Juli sebesar 5 juta rupiah. Berarti dalam kolom kas berkurang 5 juta dan di kolom modal berkurang 5 juta. Kita tulis sebagai beban keamanan. Yang terakhir, tanggal 31 dibayar beban lain-lain untuk bulan Juli sebesar 20.500.000. Kolom kas berkurang 20.500.000. Sama halnya di kolom modal Altaf berkurang 20.500.000. Nah, yang terakhir yang perlu kita cek kebenarannya untuk mengerjakan soal ini adalah kolom harta harus sama dengan kolom utang plus modal, atau yang sudah saya warnai di sini dengan warna hijau dan warna kuning. Di sini kolom aktiva dan kolom pasiva harus seimbang jumlahnya.
Nah, di sini kolom harta 802 juta rupiah sama dengan kolom utang ditambah modal 802 juta rupiah. Ini artinya bahwa kita sudah menyelesaikan soal ini dengan benar. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan pada kantor akuntan publik Tuan Altaf. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Demikianlah pembahasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa subscribe channel Kelas Akuntansi untuk mendapatkan update video-video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.